Halo, perkenalkan nama saya Angeli Francisca Susanto. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu kasus yang berkaitan dengan manajemen perbankan. Nama kasus, penutupan BPR KS di Semarang pada tahun 2023. Nama lengkap PT BPR Karawang Sentra atau yang biasa disingkat dengan BPRKS. Dinyatakan pailit dan dicabut izinnya oleh OJK pada 16 Maret 2023. Penyebab BPRKS dinyatakan pailit. Yang pertama, permasalahan likuiditas yang serius. Bank tidak mampu memenuhi kewajiban penarikan dana nasabah, termasuk deposito dan tabungan. Yang artinya, uang yang seharusnya bisa diambil oleh nasabah tidak tersedia secara kas atau tidak liquid. Penyebab yang kedua, pengelolaan kredit yang sangat buruk. Banyak kredit macet atau non-performing loans. Penyaluran kredit tidak diawasi dengan baik, sehingga nasabah yang meminjam tidak mampu mengembalikan. Penyebab yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi sangat rendah. BPRKS sudah diawasi oleh OJK dan LPS karena ada sinyal bahaya sejak lama. Tapi manajemen tidak memperbaiki kinerja sesuai arahan otoritas. Penyebab yang keempat, modal negatif. Yang artinya, total kewajiban lebih besar dari aset. Secara teknis, ini sudah bangkrut. Karena kalau dijual semua asetnya pun tidak cukup untuk membayar hutang. Lalu penyebab kelima atau yang terakhir, manajemen internal tidak kompeten. Banyak pengambilan keputusan strategis yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Selanjutnya adalah langkah yang harus atau yang seharusnya dilakukan agar tidak sampai pilot. Yang pertama, perbaikan manajemen kredit sejak dini. Terapkan analisa resiko yang ketat saat menyalurkan pinjaman. Jangan asal beri kredit hanya karena hubungan personal atau tanpa jaminan memadai. Langkah yang kedua, bangun sistem early warning atau monitor kesehatan portofolio kredit dan posisi likuiditas mingguan. Jika ada sinyal gagal bayar atau keuangan mulai ketat, segera ambil tindakan preventif. Langkah yang ketiga, perkuat governance dan transparansi. Manajemen wajib transparan terhadap kondisi keuangan dan terbuka terhadap audit internal maupun eksternal. Langkah yang terakhir, ikuti rambu-rambu OJK. Ketika sudah masuk pengawasan khusus, itu tanda serius. Bank harus cepat merespon dan menyesuaikan kebijakan internal, bukan malah mengabaikannya. Selanjutnya, kebijakan pencegahan yang harus diterapkan oleh bank-bank serupa. Yang pertama, kebijakan manajemen risiko kredit. Pastikan semua pinjaman melewati proses analisa kredit dan verifikasi. Lalu, buat aturan tegas untuk kolateral atau agunan dan batas maksimal kredit terhadap satu debitur. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan likuiditas minimum. Harus selalu tersedia dana kas dan setara kas minimal sekian persen dari total simpanan nasabah. Dan lakukan simulasi stres tes berkala. Bagaimana jika 20% nasabah menarik dana sekaligus? Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan kesehatan keuangan berkala, di mana audit internal setiap kuartal. Lalu, lakukan pengecekan rasio-rasio penting NPL atau kredit macet, CAR atau modal, LDR atau loan to deposit ratio. Kebijakan yang keempat adalah kebijakan whistleblowing dan
anti-fraud. Ciptakan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan dijamin kerahasiaannya. Lalu, beri sanksi tegas terhadap penyalahgunaan dana atau kekuasaan. Dan kebijakan terakhir adalah pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk SDM atau sumber daya manusia, khususnya di bagian manajemen risiko, kredit, dan komplain. Jangan ada asal taruh orang di posisi penting. Sumber daya manusia bank adalah benteng pertama. Nah, dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa penutupan BPRKS adalah alarm keras bahwa meskipun skala kecil, bank tetap rentan terhadap kesalahan manajemen, pengawasan yang longgar, dan ego pengambilan keputusan. Dengan tata kelola yang baik, transparansi, dan disiplin terhadap regulasi, potensi pilot bisa dicegah sejak dini. Berikut penjelasan saya tentang kasus penutupan PT BPR Karawang Sentra. Terima kasih.